Suatu hari ada seorang anak SMA kelas 12 bernama Budi. Ia adalah anak dari seorang penjual bakso. Saat pulang sekolah, ia terburu-buru. Ia ingin menyampaikan pesan dari gurunya untuk membayar uang ulangan. Karena terburu-buru, ia tidak melihat sekeliling dan hampir tertabrak mobil. Setibanya di rumahnya, ia langsung masuk ke kamar ayahnya. Saat masuk di kamar ayahnya, ternyata ayahnya sakit dan tertidur. Budi yang melihat ayahnya sakit pun merasa kasihan dan ingin membantu ayahnya berjualan. Ia langsung pergi ke dapur untuk mengecek bahan-bahan yang diperlukan. Namun ternyata bahan-bahannya habis. Kemudian ia pergi untuk meminjam mobil tetangganya. Sesampainya di rumah tetangganya, ia berkata, "Halo Pak Hanif, bolehkah saya meminjam mobil Anda?" kata Budi. Untuk apa? Kata Pak Hanif. "Untuk membeli bahan-bahan dagangan, Pak," kata Budi. "Soalnya bapak saya sedang sakit," kata Budi. Pak Hanif yang mendengar itu pun berkata, Ini kunci mobilnya. lalu Budi pun berterima kasih. Lalu Budi pun pergi ke warung untuk membeli bahan-bahannya. Sesampainya di warung, ia pun memarkirkan mobilnya di depan warung. Budi pun langsung mengangkat bahan-bahannya ke dalam mobil. Lalu ia langsung pergi ke warung baksonya. Saat dia sampai, ia langsung menurunkan semua bahan-bahannya ke dalam gerobaknya. Ia pun kembali untuk mengembalikan mobilnya ke Pak Hanif. Ia pun menghampiri Pak Hanif dan berkata, "Terima kasih ya Pak sudah meminjamkan mobilnya," sambil mengembalikan kuncinya. Sama-sama, Budi. Kata Pak Hanif. Ia pun kembali ke warung baksonya. Semuanya berjalan lancar dan ramai pembeli. Namun suatu hari ada pedagang bakso keliling yang iri melihat kesuksesan Budi. Ia merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan usahanya Budi. Saat malam hari tiba, orang itu pun melakukan aksinya. Ia menaruh bangkai tikus di dalam gerobaknya dan langsung kabur. Keesokan harinya, ketika Budi sedang berjualan, pedagang bakso itu kembali datang dan menyamar menjadi pembeli. Ia tiba-tiba menuduh Budi berjualan bakso tikus. Budi yang mendengar itu pun kaget. Pedagang bakso itu langsung membuka laci gerobak Budi. Tiba-tiba keluar bau busuk dalam gerobaknya Budi. Setelah dilihat ternyata ada bangkai tikus. Budi pun kaget, mengapa ada bangkai tikus di gerobakku? Kata Budi di dalam hati. Semenjak hari itu, tidak ada lagi yang ingin membeli bakso Budi.
Namun Budi tetap bersabar dengan ujian yang ia terima. Saat Budi merenung, tiba-tiba ada orang datang. Ia memesan bakso Budi. Budi pun senang ada pembeli yang datang. Ia pun mengantarkan pesanannya. Lalu Budi bertanya, "Apakah rasanya enak?" kata Budi ke orang itu. Orang itu menjawab, "Iya, ini sangat enak." Budi pun senang mendengarnya. Lalu orang itu menawarkan Budi untuk bekerja di hotelnya. Budi pun setuju dengan penawarannya. Lalu orang itu mengantarkan Budi ke rumahnya. Ia akan kembali besok untuk menjemput Budi. Lalu orang itu pun pergi. Keesokan harinya, orang itu pun datang kembali untuk menjemput Budi. Budi melambaikan tangan ke orang itu dan masuk ke dalam mobilnya. Mereka pun berangkat ke hotel di mana Budi bekerja. Mereka pun sampai di tempat di mana Budi bekerja. Singkat cerita, Budi sudah menjadi orang yang sukses. Ia berniat kembali ke rumah ayahnya. Ayahnya dititipkan ke tetangganya, Pak Hanif. Setiap bulannya, Budi mentransfer uang untuk keperluan ayahnya dan membayar Pak Hanif. Lalu ia pun berangkat. Setibanya di rumah, ia menjemput ayahnya, berpamitan dan mengucap terima kasih kepada Pak Hanif. Lalu mereka pun pergi ke rumahnya yang baru. Lalu mereka sampai ke rumahnya yang baru. Budi pun menjadi orang yang sukses. Meskipun banyak cobaan, Budi tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Dia percaya bahwa dengan kesabaran dan kerja keras akan bisa melewati semua masalah. Kisah Budi mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan keuletan dalam menghadapi cobaan hidup, serta pentingnya membantu orang tua di saat mereka membutuhkan bantuan kita.